Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di AN Entertain, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semua, tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini, saya akan membahas spoiler film, salah satu film keluaran dari Korea Selatan pada tahun 2019. Film yang menempati urutan top 10 dengan rating tertinggi IMDb di dunia. Film yang digadang-gadang menjadi pemenang Piala Oscar dan memenangkan banyak sekali piala penghargaan. Apalagi kalau tidak Parasite, film yang dikeluarkan pada tahun 2019. Tanpa perlu lama-lama lagi, marilah kita langsung membahas spoiler filmnya. Tapi sebelum kita masuk pada spoiler filmnya, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada kalian semua bahwa konten kami full spoiler. Bagi kalian yang tidak ingin terkena spoiler, bisa kalian close videonya, kemudian kalian tonton dulu filmnya. Jika tidak paham, silahkan kembali lagi lalu menonton konten kami. Baik, cerita diawali oleh keluarga Kim yang terdiri dari sang ayah yang bernama Kim Ki-tae dan mempunyai seorang istri yang bernama Park Jung Suk. Lalu mereka memiliki dua anak yang bernama Kim Ji Woon dan juga putrinya yang bernama Kim Ki Jung. Dan mereka tinggal di sebuah pechinha, yaitu apartemen semi bawah tanah yang kecil dan kumuh. Kemudian pekerjaan mereka hanya sebagai pelipat kotak pizza harian dengan penghasilan yang sangat kecil tentunya dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Lalu suatu hari teman Ki-woo yang bernama Min Hyuk mengunjungi keluarga Kim dan memberikan sebuah batu keberuntungan. Min Hyuk sendiri berencana bersekolah ke luar negeri, sehingga menyarankan Ki-woo untuk mengambil alih pekerjaannya sebagai guru les privat bahasa Inggris untuk Park Dae, yaitu anak perempuan dari keluarga kaya Park Dong-in. Park Dae ini juga telah diincar oleh Min Hyuk tadi, dalam artian memiliki hubungan khusus dengan Min Hyuk, dan Min Hyuk mewanti-wanti Ki-woo untuk tidak mendekati Park Dae. Keluarga Park ini memiliki anggota yakni Park Dong-in sebagai kepala keluarga, kemudian mempunyai istri yang bernama Choi Hyun-kyu dan memiliki anak kedua yang bernama Da-sung. Kemudian Ki-woo bersedia menerima tawaran kawannya itu. Singkat cerita, Ki-woo pun diterima bekerja di keluarga Park. Kemudian perlahan-lahan keluarga Kim berusaha agar satu persatu anggota keluarga mereka dapat bekerja di keluarga Park, yaitu dengan saling merekomendasikan satu sama lain dan berbohong sebagai penyedia jasa layanan profesional yang saling tidak kenal. Di sisi lain, Ki-woo yang menjadi guru les bahasa Inggris diam-diam berhubungan dengan Park Dae tidak menepati janjinya kepada Min Hyuk yang di awal tadi. Kemudian ketika berniat mencarikan guru seni untuk Da-sung, Ki-woo memanfaatkan kesempatan ini dengan menyarankan seorang yang bernama Jessica yang dulu ia katakan pernah sekolah kesenian di Amerika Serikat, yang ternyata justru Ki Jung lah yang datang, yaitu saudaranya sendiri. Ki Jung pun diterima di keluarga Park sebagai guru seni Da-sung. Kemudian Ki Jung memfitnah supir keluarga Park dengan meletakkan celana dalamnya di dalam mobil milik keluarga Park. Dan Dong-in pun mengusir supir itu dan menggantikannya dengan seorang mantan supir valet yang ternyata adalah Ki-tae, yaitu ayahnya Kim Woo. Dan untuk terakhir kalinya, Ki-tae berkomplot dengan kedua anaknya untuk memasukkan Jung Suk menjadi asisten rumah tangga dengan mencoba menakut-nakuti keluarga Park bahwa pembantu mereka, yakni Moon-gwa, mengidap penyakit TBC dengan memanfaatkan alergi buah persik yang dideritanya. Lalu suatu hari, keluarga Park berkemah selama sehari semalam sebagai hadiah atas ulang tahun Da-sung. Kemudian keluarga Kim berpesta pora dan mabuk-mabukan serta menggunakan fasilitas mewah di rumah keluarga Park itu. Kemudian pada malam harinya, saat hujan deras turun, tiba-tiba Moon-gwa meminta izin masuk ke dalam rumah karena ingin mengambil sesuatu di ruang bawah tanah, sedangkan seluruh keluarga Kim bersembunyi. Lalu Jong Suk mengizinkan Moon-gwa masuk dan tanpa diduga, Moon-gwa menunjukkan sebuah bunker tempat suaminya bersembunyi selama 4 tahun untuk menghindari rentenir akibat hutang. Dan ketika Jong Suk mengancam akan memanggil polisi karena melihat hal itu, tanpa disengaja Ki-tae, Ki Jung, dan Ki Boon terjatuh ketika mengintip. Mereka kemudian berbohong kepada Moon-gwa, tetapi kebohongan keluarga Kim secara tidak sengaja terbongkar. Tanpa pikir panjang, Moon-gwa memanfaatkan kesempatan itu dengan merekam mereka dan mengancam untuk mengirimkan rekaman itu kepada keluarga Park. Lalu Moon-gwa dan suaminya, Gyung-si, menyandra mereka. Namun saat Moon-gwa dan Gyung-si lengah, keluarga Kim berusaha merebut telepon Moon-gwa dan saling berkelahi di ruangan tersebut.
Perkelahian yang lucu itu kemudian akhirnya dimenangkan oleh keluarga Kim. Mereka berhasil merebut telepon milik Moon Gwang dan menyandera Moon Gwang ditaruh di ruang bawah tanah. Saat di tengah-tengah menikmati kemenangannya, tiba-tiba Dong In datang. Tahu keluarga Kim, mereka tidak jadi kemah selama sehari semalam karena terkena hujan dan badai. Kemudian Dong In bersama istrinya di atas sofa. Dong In mengeluhkan soal bau badan Kim Tae kepada istrinya. Dan di scene ini yang saya favorit sekali, yang tidak bisa saya sampaikan, tidak bisa saya tampilkan di dalam YouTube. Oke, lanjut. Kemudian Ki Tae, Jung, dan Kim Woo yang bersembunyi di bawah meja memanfaatkan keadaan Dong In dan istrinya yang sedang tertidur, dan mereka meninggalkan rumah dan berlari ke arah apartemen mereka. Lalu mereka mendapati lingkungan tempat tinggal mereka diterjang banjir. Apartemen mereka terendam hingga setinggi dada, dan mereka langsung berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Mereka membawa batu keberuntungan yang diberikan oleh Min Hyuk ke sebuah gelanggang olahraga, tempat di mana para warga diungsikan. Dan di sisi lain, Moon Gwang ternyata telah meninggal dunia akibat gagal otak terjadi karena perkelahian sebelumnya. Lalu Kwon Si menangis dan marah ingin balas dendam. Dan entah mengapa di sini scene ini sangat sedih sekali. Kemudian keesokan harinya, Yoongi mengadakan pesta ulang tahun untuk Dangsu. Ia pun mengundang Ki Jung dan Ki Woo, sementara Ki Tae dan Jun Suk diminta datang untuk bekerja. Dan di sisi lain, Ki Woo membawa batu keberuntungan ke bunker untuk membunuh Moon Gwang dan Gusen. Akibat takut kedua keluarga Kim ketahuan oleh keluarga Park, sehingga mereka bisa saja masuk penjara akibat penipuan. Lalu Gunsen menyekap Ki Woo dari belakang dan memukul kepalanya dengan batu. Kemudian Gunsen keluar dari bunker dan mencoba membalas dendam atas kematian istrinya, Moon Gwang. Ia mengambil pisau dapur dan menusukkan pisau itu ke dada Jung Suk di depan para tamu pesta yang saat itu ketakutan akan hal itu. Lalu Daso mengalami kejang akibat trauma setelah melihat Gusen menusuk Ki Jung di depan matanya, sementara Ki Tae berlari ke arah Ki Jung untuk menghentikan pendarahan Ki Jung. Kemudian Dong In berteriak kepada Ki Tae untuk mengantarkan Dasung ke rumah sakit. Namun Ki Tae hanya melemparkan kunci mobil dan itu terkena tubuh Jung Suk dan terperangkap di bawah tubuh Jung Suk. Lalu Gunse pun berkelahi dengan Jung Suk yang dimana Jung Suk menewaskan Gunse dengan tusukan daging. Dan dari semua kekacauan itu, Ki Tae mendam kemarahan atas perilaku Dong In kepadanya. Dan reaksi Dong In menunjukkan rasa jijik setelah mencium bau badan saat mengambil kunci mobil di bawah tubuh Jung Suk. Lalu Kim Tae mengambil pisau dan menusuk Dong In hingga tewas. Dan Kim Tae pun akhirnya melarikan diri setelah kejadian itu. Beberapa minggu kemudian, Jung Suk terbangun dari komanya dan ibunya dihukum atas dakwaan penipuan dan menjalani masa percobaan, sementara Ki Jung tewas dan Kim Tae menghilang. Ki Woo sendiri terus memata-matai rumah keluarga Park yang kini telah dijual ke orang Jerman dan melihat kode Morse dari lampu yang berkedip-kedip yang diterjemahkan sebagai pesan. Lalu itu pun diterjemahkan oleh Ki Woo. Ternyata pesan itu berasal dari ayahnya, yaitu Ki Tae, yang kini bersembunyi di bunker rumah itu. Lalu Ki Tae sendiri mengubur jasad Moon Gwang di halaman belakang rumah itu ketika rumah itu kembali dijual oleh keluarga Jerman dan menjadi kosong. Kemudian Ki Woo menulis surat kepada ayahnya yang bersumpah bahwa suatu hari dia akan mendapatkan uang yang cukup untuk membeli rumah itu, sekaligus menyatukan kembali keluarga mereka yang tersisa. Dan film pun berakhir. Di akhir film ada scene yang entah ini benar-benar scene alur dalam filmnya atau hanya imajinasi Ki Woo. Dalam scene akhir, Ki Woo berhasil mengumpulkan uang dan membeli rumah itu. Untuk pembahasan di ending ini akan kita buatkan video yang lebih spesifik yang lainnya. Dan sedikit pembahasan bahwa film yang telah mendapatkan 180 penghargaan ini yang antaranya adalah semua 92 Academy Awards, termasuk film terbaik, sutradara terbaik, skenario terbaik, dan film internasional terbaik. Film ini juga film pertama Korea Selatan yang mendapatkan nominasi Academy Award. Begitu pula film bahasa non-Inggris yang memenangkan film terbaik dalam Golden Globe Awards. Dan 77 penghargaan lainnya. Film yang sangat luar biasa yang menceritakan bagaimana
seseorang bisa menjadi sebuah parasit, keluarga yang ketika diberi hati malah ngerogoh rempelo, bahasanya seperti itu. Mungkin cukup sekian review film dan spoiler film dari saya, semoga bermanfaat dan menghibur dari saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.